Halo teman-teman pengusaha kuliner sekalian, selamat datang di YouTube-nya pengusahakuliner.id dan di sesi ini videonya nggak akan diedit, jadi saya bakal ngomong nyerocos. Kita bakal bahas atau jawabin pertanyaan dari teman-teman peserta kelas kemitraan 4.0 kemarin hari Rabu 11 Januari 2023. Kelasnya berlangsung selama 3 jam harusnya, tapi molor jadi 3,5 jam karena teman-teman juga lumayan excited ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang excited. Hari ini kita bakal di video ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian yang belum terjawab dan masih gantung pada saat sesi kelas Zoominar di tanggal 11 Januari 2023. Oke, pertanyaannya apa aja? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, dari Mas Anan, Mas Agung, untuk menentukan besaran nilai investasi kemitraan yang objektif, sudut pandangnya dari mana? Thank you. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, menentukan besaran nilai investasi kemitraan berarti harga paket kemitraannya ya. Yang saya gunakan biasanya pakai metode yang namanya competitor based pricing, atau ya coba lihat aja berapa harga paket kompetitor kemitraan yang sejenis dengan mungkin produk kita atau pelayanan kita. Kemudian kita masang harga kira-kira yang ya sedikit lebih murah daripada harga kompetitor, karena biasanya kalau kompetitor udah settle dan udah paket kemitraannya udah ada dan cabangnya udah banyak, biasanya kita ya newbie, artinya kita harus masang harga sedikit lebih murah daripada kompetitor untuk bisa penetrasi ke market. Contoh, kalau teman-teman brandnya adalah kopi misalnya, kopi terus pengen dimitrakan, lalu ya cek aja harga paket kemitraan untuk brand sejenis atau produk sejenis. Misal harga paket kemitraannya Janji Jiwa dulu, tapi ya sekarang kan Janji Jiwa udah nggak buka kemitraan. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan patokan untuk menentukan berapa sih sebenarnya nilai besaran investasi paket kemitraan, supaya apa? Supaya nggak terlalu mahal ya dan market bisa menerima. Oke, ya kira-kira gitu. Yang kedua dari Mas Anan juga, Mas Agung, berapa kisaran persentase yang tepat untuk budgeting menyiapkan peralatan bagi mitra dihubungkan dengan nilai investasi kemitraan tersebut? Oke, ini berarti nanyain soal capex. Oke, teman-teman sekalian, capex itu biasanya sangat bervariasi. Ada bisnis yang capexnya tuh persentasenya gede banget dari total paket nilai kemitraannya, tapi ada juga yang kecil banget. Jadi bergantung pada produk. Contoh gini, kalau teman-teman produknya adalah es krim, misal kayak Miswe, itu kan harga alat untuk bikin es krimnya mahal banget. Bisa jadi 170 juta sendiri buat equipmentnya doang. Karena kan untuk bikin es krim alatnya harus khusus. Nah, itulah yang saya maksud. Kalau bandingin kalau teman-teman misal jualan nasi goreng. Saya bukan merendahkan nasi goreng, tapi capexnya biasanya kan memang lebih murah karena nasi goreng relatif lebih mudah alatnya untuk didapatkan. Nah, itulah teman-teman ya, kita nggak bisa ngasih equipmentnya itu jadi dasar patokan berapa nilai investasinya nanti. Ini kan sebenarnya nyambung lagi ke brand license ya. Artinya kalau misalnya kita ingin memberikan hak pengelolaan merek kita kepada mitra, di paket kemitraan itu rumusnya ya gampang aja, berapa harga paket kemitraannya dikurangin berapa capex dan lapexnya, itulah harga brand license-nya. Dan di sini saya lebih suka untuk menggunakan metode competitor based pricing, atau lihat aja harga paket kemitraan kompetitor atau produk sejenis, kurangin berapa capex dan lapexnya, itulah harga brand license-nya. Ya. Next, dari Mutiara Sehati Abadi, saya bisnis aromanis skala pabrik. Apa bisa dimitrakan? Salam kenal. Salam kenal dari Pak Toha, bisnis aromanis brand Gula Liku. Oke, ini agak membingungkan nih. Apanya yang mau dimitrakan? Apakah pabriknya yang mau dimitrakan? Kalau pabriknya yang mau dimitrakan ya bisa-bisa aja. Cuma ya jadinya bisnis modelnya bukan F&B tapi ke supply chain. Ini sebenarnya bisa ya aromanis itu dimitrakan, kan aromanis sebenarnya juga produk F&B yang sifatnya produk komplementer ya, artinya bukan produk pokok kayak makanan berat atau minuman, tapi beneran jajanan-jajanan sejenis croffle atau jajanan sejenis waffle dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian jadi target market utamanya dan reason to buy-nya. Kalau misal kita bisa ngebangun brand di situ, ya kemungkinan besar kita bisa membangun kemitraan di situ. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi kita cuma jualan aromanis doang ke siapa misal warung-warung atau bisnis-bisnis gitu ya. Jadi aromanisnya harusnya bisa dikemas dalam sebuah brand kayak Miswe. Miswe kan
Mereka nggak jualan end to end ke end consumer kan, artinya mitranya jualan ke end consumer, mereka cukup mensuplai bahan baku aja ke mitra. Nah mungkin bisnis modelnya sama kayak sana, jadi lebih ke supply chain ketimbang service, kira-kira seperti itu. Next, dari Pak Aldo Tulung, kalau sebagai franchisor menjadikan SDM juga untuk mitra, apa plus minusnya Mas Agung? Oke. Kalau misal kita sebagai franchisor menyediakan SDM buat mitra, ya memang ada plus minusnya ya. Plusnya ya udah jelas, mitra berarti less effort. Ya itu berarti untungnya buat mitra. Artinya mitra nggak mengeluarkan tenaga, biaya untuk mencari SDM. SDM di sini berarti udah include 3 hal. Yang pertama rekrutmen, yang kedua interview, yang ketiga adalah proses trainingnya. Kalau misal ini kita bisa cover, berarti ya ini akan sangat meningkatkan nilai brand atau nilai bisnis kita di hadapan mitra. Ya, yang kedua keuntungannya lagi adalah ya SDM-nya bisa jadi lebih profesional. Kenapa lebih profesional? Ya biasanya kalau kita yang melakukan proses interview, kita udah punya track record atau udah punya udah kebayang lah kira-kira untuk posisi apa, kriterianya seperti apa. Ya gitu ya, ketimbang misal mitra nyari sendiri, interview sendiri, terus nge-training sendiri, itu kan biasanya flop atau biasanya zong. Nah biasanya SDM-nya lebih profesional kalau proses rekrutmen, training, sampai interviewnya itu dikerjakan sama pusat atau franchisor. Minusnya apa? Ya satu, karyawan pusat itu jadi susah diatur sama mitra biasanya. Kalau proses interviewnya dari pusat. Kenapa? Karena ya karyawan biasanya agak kurang engage ya sama mitra. Padahal mitra lah yang akan melakukan penggajian atau memberikan gaji kepada karyawan tersebut secara langsung, dan ini kayaknya bakal jadi kelemahan gitu ya. Jadi kurang engage minusnya. Yang kedua adalah beban kerja di pusat bertambah. Kan kita memberikan manfaat ini kepada mitra, maka kita melakukan prosesnya dari rekrutmen, training sampai dari rekrutmen, interview sampai training. Nah ini harus kita perhatikan teman-teman. Apakah nanti beban tersebut bisa di cover sama pendapatan dari bisnis lain? Kalau misal kita ngasih benefit kepada mitra, tapi bebannya terlalu berat misalnya, misal kita harus menggaji satu tim human resource management begitu misalnya. Dan itu nggak bisa di cover sama pendapatan yang kita dapatkan dari menjual bahan baku dan menarik royalty fee atau misal biaya perawatan merek dari mitra, itu saya rasa sih akan sangat berat. Makanya di sini coba dihitung dulu ya cost dan benefitnya kira-kira seperti apa. Lalu kalau misal ini mau diberikan kepada mitra, perhatikan SOP-nya apa yang ya bisnis prosesnya ya kira-kira. Kalau misal mau mitra mau minta SDM baru, itu kira-kira SOP-nya seperti apa. Lalu kemudian kita hitung dari situ berapa cost yang bisa lahir. Atau biar simple sih, biayanya dibebankan aja ke mitra, jadi ini di luar benefit kayak biaya marketing atau biaya untuk meningkatkan sales atau biaya untuk quality control secara rutin. Jadi bebannya kita berikan kepada mitra aja ya. Jadi setiap kali mitra minta karyawan baru ada cost di situ, karena kita ada proses yang lumayan panjang. Itu saran saya mungkin seperti itu ya. Next lagi dari Pak Aldo Tulungalo, untuk mitra Kang Pandan yang outletnya paling rame, per bulan berapa omsetnya kalau boleh tahu? Oke, ya ini bervariasi ya. Jadi kan selama 1 tahun biasanya siklus sales tuh naik turun ya. Misal awal tahun ketika habis tahun baru gitu salesnya naik banget. Nanti ketika Ramadan naik lagi, tapi Agustus biasanya turun kan kayak gitu tuh dalam 1 tahun. Nah, kisaran untuk omset paling rame itu untuk di Kang Pandan di 90 sampai 120 juta kalau nggak salah ya, saya lupa, belum lihat lagi. Tapi ada juga outlet yang nggak rame-rame banget. Misal omsetnya cuma 30 juta doang dalam 1 bulan, tapi itu profitabilitasnya udah bagus karena misal karyawannya cuma berapa dan misal dia punya tempat sendiri dan lain-lain. Jadi nggak bisa digeneralisir, dan belum tentu juga omset yang paling gede di Kang Pandan punya saya itu yang profitabilitasnya paling bagus ya. Itu kan kita harus ngecek laporan keuangannya juga ya. Mungkin gitu aja. Next dari Bu Umi Kulsum, Kak, saya ada bisnis bimbel, sudah punya akta notaris, di situ dijelaskan bisa buka cabang. Nah, apakah juga bisa dimitrakan dan di-franchise-kan? Kalau di-franchise-kan ada izinnya ya, regulasinya cukup ketat, nama izinnya STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Kalau misal dimitrakan, bisa dimitrakan apa enggak bisnis bimbel? Jawabannya bisa.
Nah, nah ini kemudian yang harus kita susun dulu ya Bu Umi Kulsum. Apakah ketika misal bisnis ini dimitrakan, kita tentukan dulu misal support system yang akan kita berikan kepada mitra, lalu kemudian titik lokasi bimbel yang tepat kira-kira seperti apa. Ini bimbel berarti yang saya tangkap adalah bisnis bimbel atau bimbingan belajar yang sifatnya offline ya. Terus untuk mendapatkan tenaga pengajarnya kira-kira proses filternya seperti apa dan lain-lain. Jadi siapin dulu ya, itu pakai metode BFFM kayaknya kurang tepat ya, Basic F&B Franchise Model yang kita pelajari di kelas. Jadi coba silakan modifikasi kira-kira bagian mana yang bisa dimodif untuk bisnis jasa seperti bimbel seperti ini. Next dari Ibu Fadila Afif, kalau untuk set margin pada bahan baku yang baik berapa persen Kak dari modal kita? Set margin pada bahan baku. Ini mungkin bahan baku yang kita jual ke mitra ya. Untuk bahan baku yang kita besaran bahan baku yang kita jual ke mitra biasanya franchisor itu ngambil keuntungan di kisaran 10% sampai 20%. Nah, teman-teman di sini pasti ada yang nanya, kok cuma 10%, 20% doang marginnya, tipis banget dah. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita berbisnis dengan mitra, biasanya ya kita harus menjual bahan baku semurah mungkin. Jadi nggak bisa ngambil margin terlalu tebal. Kalau misal dari awal ini bisnisnya diniatin memang untuk membangun brand yang jangka panjang, ya, atau gini deh, saya ngambil point of view-nya dari sisi mitra. Kalau misal kita jual bahan baku terlalu mahal, apa kira-kira yang akan terjadi? Ya mitranya bakal refleks nyari yang lebih murah. Kalau dia kecekek ya, artinya misal profitabilitasnya terlalu tipis dan nggak cukup untuk menghidupi day-to-day operations, dia pasti nyari solusi yang lebih murah, bahan baku yang lebih murah, dan pasti nggak standar. Artinya cabang tersebut rasanya bisa beda sendiri ketimbang cabang-cabang yang lain. Nah itulah yang harus dihindari teman-teman, yaitu lebih mahal biayanya untuk brand recovery ketimbang kita ngambil keuntungan yang kecil gitu ya dari penjualan bahan baku. Jadi marginnya di 10% sampai 20% aja. Next dari Kak Fadila Afif, misal HPP 50%. Dari HPP 50% itu baiknya margin bahan baku kita ke mitra berapa ke mitra? Ini saya kurang paham. Misal HPP-nya 50%, HPP bahan bakunya 50%. Dari 50%, baiknya margin bahan baku kita ke mitra berapa? HPP 50% kan berarti marginnya 50% kan? Terus nanti dijual lagi ke mitra. Saya kurang paham pertanyaannya, mohon maaf. Oke, dari Pak Muzani Ranau, konsep ini persis seperti The Besto. Ya ada yang mirip, ada yang enggak ya teman-teman. Tergantung sebenarnya kita main di bisnis modelnya seperti apa. Dua, Bu Umi Kulsum lagi, Kak saya ada bisnis hijab, apakah cocok untuk franchise atau tidak? Ntar dulu, nih kayaknya Bu Umi Kulsum tadi nanyain soal bisnis bimbel. Sekarang bisnis hijab. Bu, saya tidak menyarankan untuk buka dua bisnis dalam waktu bersamaan, terus pengen di scale up dua-duanya, sedangkan kita nggak punya partner, nggak punya capability yang cukup. Kalau kata Pak Budi Isman, buka bisnis baru sama dengan buka masalah baru. Coba pilih satu bisnis saja yang kira-kira kompatibel dengan expertise kita, lalu kemudian kita full time di situ dan keluarin 100% kemampuan kita untuk eksekusi. Satu bisnis saja, ya nggak usah buru-buru buka bisnis yang kedua atau buka brand yang kedua. Sudah, fokus saja. Supaya gamenya lebih fokus, outcome-nya juga jadi lebih maksimal. Kayak saya sekarang bisnis kuliner agak di-down-kan dulu dan sekarang fokus ke media membangun pengusahakuliner.id supaya jadi community dan agency yang bisa ya bagus nantinya. Kira-kira seperti itu. Next, dari Pak Aldo Tulungalo, untuk memastikan kualitas yang bagus di mitra, biasanya franchisor kunjungan berapa kali sebulan untuk inspeksi? Tergantung tujuannya ya. Kalau misal tujuannya hanyalah untuk rutin, kunjungan rutin, ya seminggu sekali itu kayaknya harus dilakukan atau 2 minggu sekali harus dilakukan. Tapi kalau misal tujuannya adalah untuk QC atau quality control, maka kan ada SOP-SOP-nya, ada checklist yang harus diperhatikan. Jadi orang atau subjek ya, pelaku yang nanti akan melakukan quality control itu tahu apa aja yang harus dicek, bagaimana cara mengeceknya, dan bagaimana cara melakukan pelaporan kegiatan quality control tersebut.
Nah, biasanya quality control itu dilakukan sebulan sekali. Biasanya, tergantung brandnya juga, tergantung kebutuhan bisnisnya. Kalau misal bisnisnya banyak masalah, bisa jadi quality controlnya lebih ketat, bisa seminggu sekali. Tapi kalau bisnisnya udah berjalan dengan bagus, sistemnya oke, nggak ada masalah sama cabang tersebut, itu quality controlnya bisa lebih longgar, bisa 2 bulan sekali. Tapi biasanya sebulan sekali sih ya, buat quality control. Selanjutnya, Fatih Rahmat Dhani. Kak, bagaimana cara menentukan harga produk agar ketika dimitrakan tetap masih masuk? Oke, dan bagaimana cara menentukan harga brand license per tahun, berapa standarnya? Pertama, bagaimana cara menentukan harga produk agar ketika dimitrakan masih masuk? Ya dihitung. Harga produk itu harus dihitung ya. Karena kita berbisnis di F&B ya, bisnis kuliner, maka wajib untuk kita melakukan perhitungan sedetail mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, kalau di sini kasusnya adalah berapa harga produknya biar bisa masuk untuk tetap supaya mitra tetap bisa menjual dengan harga yang lebih ekonomis. Coba kita berkaca dari Misue deh. Misue itu harga es krimnya bisa murah, tapi saya nggak tahu marginnya di dalam kayak gimana ya. Cuma strategi yang bisa diambil adalah di pusatnya, di warehouse-nya, mereka tuh membeli bahan baku ke third party atau supplier tuh dalam quantity yang gede banget. Bisa jadi kebutuhan bahan bakunya tuh 10 ton per bulan, terus suppliernya dikontrak selama misal 5 tahun. Nah, teman-teman bayangin, kuantitinya gede banget. Lalu jangka waktu kerjasamanya juga lama. Maka kita sebagai pengusaha akan punya bargaining power kepada supplier-supplier yang ada. Nah, kalau kita punya bargaining power, ya kita nego harganya semurah mungkin. Pembayaran bisa ditermin, kayak gitu-gitu lah, supaya cash flow-nya bagus, marginnya juga sehat. Nah, kalau teman-teman nanti, saya nggak bilang ini gampang, ini sulit banget, tapi strateginya simpelnya kayak gitu. Jadi quantity ordernya gede supaya di pusat, di gudang, itu bisa ngejual bahan baku yang murah ke mitra dengan keuntungan margin yang lebih optimal. Kayak gitu caranya. Tapi nanti aja, ya ini kira-kira silahkan disimpan kalau nanti teman-teman udah cabangnya udah banyak. Kalau cabangnya masih 10, 20, kayaknya agak susah ya. Tapi udah punya bargaining power lah kira-kira. Kalau makin banyak cabangnya, makin bisa negosiasi ke supplier. Next, bagaimana cara menentukan harga brand license per tahun? Masih dari Pak Fatih Rahmat Dhani. Oke, harga brand license per tahun. Saya tidak menyarankan untuk brand license itu kita patok per tahun ya. Artinya brand license kan adalah biaya yang kita tetapkan kepada mitra atas perjanjian kerjasama. Entah itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, patokan harga brand license itu harusnya mengacu kepada berapa sebenarnya periode balik modalnya mitra, payback period. Ya, jadi misal ini balik modalnya mitra kita proyeksi di tahun kedua. Maka harga brand license-nya jangan per 1 tahun. Ya, nggak fair ya. Nah, kalau di Kang Pandan punya saya sebagai contoh, itu proyeksi keuntungan mitranya bisa balik modal adalah di tahun kedua. Maka brand license-nya 2 kali lipatnya di tahun keempat. Tapi karena saya baik, saya kasih di tahun kelima, artinya di tahun kelima baru kemudian ada perpanjangan kontrak lagi. Ya, artinya mitra kalau bisa mau tetap lanjut kerja sama dengan Kang Pandan harus membayar sebesar yang udah disepakati di awal di SPKU untuk perpanjangannya untuk 5 tahun selanjutnya. Jadi gitu, jadi patokannya berapa lama balik modal, terus dari situ dikali 2. Nah, kira-kira gitu teman-teman supaya mitra kita nggak rugi. Next. Shirley Primasari, bagaimana cara perhitungan bagi hasil dari produk bakery di mana produk dikirim dari pusat tapi cabang untuk jual saja, di mana mitra adalah keluarga tetapi mitra yang prepare toko dan peralatan dalam toko. Oke, artinya ngejual produk jadi dan mitranya nggak perlu melakukan pemrosesan, berarti nggak perlu ada SOP dan lain-lain. Oh, ini sebenarnya lebih mirip retail ya. Nah, teman-teman kalau bisnis modelnya kayak gini, bakery-nya udah jadi, sebenarnya ada beberapa cara. Ada 3, yang pertama retail, artinya ya kita titipkan barang kita kepada toko, warung, kayak gitu-gitu ya. Dan sifatnya biasanya kuantitinya gede. Retail yang saya maksud tuh levelnya mungkin kayak Indomaret, Alfamart, itu biasanya masuk ke situ. Relatif lebih susah untuk masuk ke sana dan harus resilient juga secara cash flow. Yang kedua yang bisa kita lakukan, retail kayaknya saya nggak rekomendasikan deh, nggak jadi. Yang kedua consignment atau konsinyasi dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah reseller. Nah, kalau consignment sistemnya adalah kita titip barang ke warung katakanlah atau di tokonya mitra, kemudian berapapun produk terjual itulah yang kemudian dibagi hasilkan kepada mitra. Contoh, kita punya donat nih ya, dalam sehari kita bisa mengirim 50 donat ke mitra tersebut.
Ternyata yang laku hanya 40, yang 10-nya nggak laku. Ya udah berarti 40-nya kita bagi hasil ke mitra. Sesuai kesepakatan di awal. Kalau per satu donat mitra dapat 1.500, ya udah kali aja 40, itulah keuntungan buat mitra. Terus yang nggak laku gimana? Ya udah itu menjadi kerugian dari kita. Selama perhitungan HPP, margin, waste produknya masih bagus, ya udah itu berarti ya sebenarnya masih bisa diakalin lagi sih ya. Donat itu kayaknya bisa digoreng lagi, bisa diolah lagi menjadi bahan yang bahan konsumsi yang lebih ya tergantung kita lah ya, dibuat sebaik apa. Nah yang ketiga sistemnya reseller. Jadi mitra beli produk dari kita, laku nggak laku ya bodo amat, yang penting mitra jualan. Jadi sistemnya beli putus ya. Kalau produknya udah habis, ya kemudian baru kita ambil lagi. Mitra beli lagi kepada pusat. Itu kira-kira ya sistemnya mungkin yang saya rekomendasikan. Jadi ketimbang bikin kemitraan, mending ya consignment atau reseller. 2. Fadilah Afif. Oke. Kak, kalau kita ambil sistem royalti, apakah boleh untuk ambil jasa perawatan merek per bulannya? Atau sebaiknya salah satu aja? Salah satu aja. Kalau kita misal ngelihat paket kemitraannya janji jiwa di proposalnya itu ya dulu ya, kalau sekarang kan mereka udah nggak buka kemitraan tuh si janji jiwa. Dulu mereka ngambil yang namanya biaya jasa perawatan merek sebesar 1.500.000 rupiah per mitra, bukan per mitra, per outlet per bulan. Jadi mereka nggak ngambil royalti, yang mereka tagihkan kepada mitranya itu adalah jasa perawatan merek. Ya, nggak peduli omsetnya mitra berapa, omsetnya mau 10 juta, mau 1 miliar, tetap sama biayanya segitu-segitu juga. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya mungkin di asas keadilannya ya. Jadi kalau mitra omsetnya terlalu kecil, terus kita tagihkan jasa perawatan merek, kayaknya agak gimana gitu. Cuma kelebihannya berarti mau omsetnya lagi kecil atau lagi jelek, marketing tetap jalan, supaya nanti jangka panjangnya brandnya bisa terbangun dengan baik. Dan ya ini plus minus, kalau misal mitranya nggak bisa diajak kerjasama, ini PR-nya ya teman-teman, kalau mitranya nggak bisa diajak kerjasama untuk mencapai hal ini ya akan sangat berat sekali. Makanya penting untuk kita memfilter ya mitra seperti apa yang akan kita ajak kerjasama, di profiling, karena nggak semua mitra yang punya duit itu berhak untuk menjadi bagian dari bisnis kita, hati-hati. 2. Vinta ST. Kak, kalau untuk tagline apakah bisa didaftarkan juga? Daftarin haki mungkin maksudnya ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 itu bisa, tapi harus menjadi bagian dari logo atau identitas perusahaan atau identitas sebuah brand. Kalau tagline didaftarin jadi merek itu nggak bisa. Artinya tagline didaftarin jadi punya kelas sendiri, misal di kelas 43 atau kelas 30 itu nggak bisa. Tapi kalau misal tagline-nya itu sepaket sama logonya atau sepaket sama brandnya, itu bisa untuk kita daftarin. Nah itu yang mungkin ya bisa dilakukan. Oke, gitu aja kira-kira untuk sesi tanya jawab. Pertanyaannya udah habis. Oke, udah habis. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kelas kemitraan 4.0 dari nol dari saya. Kalau misal ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa diskusi di kolom di deskripsi di YouTube, atau kalau teman-teman yang udah join expansion class untuk belajar plus sama dokumen pendukungnya, kita bisa diskusi di grup WhatsApp. Dan saya senang banget kalau di expansion class itu pada nggak pelit ilmu ya. Saya juga pengen makasih banget kepada teman-teman yang udah join expansion class di grup WhatsApp. Wah itu seru banget. Saya nggak ada kesempatan untuk ngejawab, jadi saya lebih banyak belajar juga ya dari teman-teman, karena saya yakin dari teman-teman yang ikutan expansion class juga banyak yang suhu-suhu, yang udah praktek, yang udah buka puluhan cabang juga ada, tapi masih ikut expansion class saya. Terima kasih banyak ya, saya doakan semoga teman-teman sukses selalu bisnisnya, lancar-lancar terus, dan jangan lupa untuk selalu bersilaturahim supaya kita selalu panjang umur. Gak mungkin itu aja, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen juga kalau misalnya ada pertanyaan. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.